kerja sales First Media. Seperti apa ya? Semangat pagi, nama saya Puryanto dari TM Karawaci. Saya bergabung di First Media dari 2012, dari sales door to door sampai ke alhamdulillah jadi manajer. Ya karena kerja keras, terus pantang menyerah. Awalnya emang ini basic saya di sales, makanya passion saya tuh emang jadi sales. Jadi suka ketemu orang, ngobrol, jalan-jalan gitu kan. Akhirnya ketemu pas yang saya suka. Jadi saya di First Media kan door to door, ketemu orang. Jadi ya emang fashion saya. Jadi saya semangat. Jadi ya alhamdulillah sampai bisa saat ini. Selama ini ya kalau jadi sales itu harus punya mindsetnya, itu kita harus ada tujuan goals pastinya. Jadi kalau dari sales kan ada komisi, insentif gitu ya, jadi nggak ngandelin gaji pokok, itu sih poinnya. Nah kalau saya kan orangnya keras, jadi kalau maunya harus diuber. Nah kenapa saya katakan fashionnya saya itu begitu, ya di sales itu pas. Jadi income kita tuh yang nentuin kita. Jadi mau misalkan nih bulan ini saya mau ganti motor, di sales tuh bisa ke Uber, asalkan kita mau, ada niat, ya kita kejar dapet gitu. Karena kan di sales kan ada gapok, komisi, insentif gitu. Ya sebenarnya dari sales tuh intinya kita harus humble ya sama orang itu, ya intinya harus senang ngobrol, terus supel begitu. Kalau misalkan orangnya diem terus nggak mau gerak, nggak mau bergaul, ya susah. Saya agree dengan itu sih, maksudnya jadi sales tuh harus aktif. Jadi gimana kita bisa ngolah calon customer, ya kan kita harus ada banyak ngobrol, banyak sharing kayak gitu. Kita nggak ujung-ujungnya nawarin produk kita, ya kan kita bisa cari basa-basi dulu segala macem baru nawarin produk. Kalau kita misalkan orangnya diem, nggak banyak ngomong, kayaknya sih nggak bisa ya. Bisa sih bisa, mungkin agak sulit kalau jualan gitu sih menurut saya ya. Banyak cerita lucunya ya. Ada salah satunya kadang-kadang kalau di sales itu kita baru masuk, kita suruh foto dulu tuh. Foto buat apa? Kita tuh baru nanti buat perbandingan. Awal masuk kita bersih tuh, ya kan putih. Tapi setelah 3 bulan kita jadi hitam karena kepanasan gitu. Kadang-kadang lucunya di situ ya. Kita kadang-kadang kalau ada anak baru, foto dulu dong buat perbandingan nanti nih, kalau bisa bertahan sampai 3 bulan dibedain gitu. Ya kalau customer sih ya sebenarnya banyak gitu, tapi kan kalau customer kita cenderung kalau untuk ininya cari customer, ya kita cari yang emang kan customer mau pasang begitu. Kalau cerita lucu ya paling kadang-kadang ada yang nanya juga nih, ini buat Facebook bisa nggak gitu, terus buat YouTube bisa nggak gitu. Padahal kan yang namanya internet ya kan, yang penting jangan buat masak aja gitu. Kadang-kadang ada yang nanya begitu, ibu-ibu. Oh iya mas, ini bisa Facebookan nggak? Ya bisa lah. Ini bisa YouTubean bisa nggak gitu. Terharunya banyak. Salah satunya ya dulu saya pertama gabung di sini, saya pakai motor Supra, nggak ada standar pinggirnya, nggak ada standar tengahnya. Jadi kalau distandarin tuh tempelin tembok masjid. Dulu begitu tuh. Pengalaman handphone kan dulu zamannya BB tuh, saya pakai Nokia diikat karet tuh. Ya kan, jadi ngerintisnya tuh bener-bener ya merih lah. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan, udah bisa kebeli mobil, rumah, ada usaha kecil-kecilan gitu. Kalau kita semangat pasti ya Tuhan ada inilah jalannya gitu sih Mbak. Ada target minimal itu 2 digit. Iya, jadi biasanya target sales itu gue harus gajian goalsnya itu 2 digit gitu. Di semua level atau untuk TM doang? Dari pengalaman saya sih di sales. Kalau TM ya, kalau chief
bisa sih double digit gitu. Oke. Tapi pengalaman saya kan dari nol, jadi saya dulu targetnya sama leader saya juga dikasih arahan, maksudnya emang harus kejarin yang 2 digit gitu. Jadi bonus, insentif, gapok itu harus 2 digit gitu sih. Oke. Sekitar 40-an lah. Iya. Oke. Itu perjuangannya seperti apa tuh Pak? Bisa? Kebetulan dulu jadi sales ya, itu ada paket murah 100.000 per tahun dulu, tahun 2012 ke 2013. Ya saya alhamdulillah jadi the bestnya, cetak rekor 250-an angka NAB, gajinya segitu ya alhamdulillah. Maksudnya pas waktu itu saya mau wisuda ya, kan butuh duit biasanya, saat lagi semangatnya keluar promo terbaru, ya udah langsung ya intinya kita harus edukasi ke customer tentang manfaatnya dulu. Internet tuh manfaatnya apa gitu, jangan fokus di produknya, first media nih gini-gini, tapi customer nggak tahu nih manfaatnya apa gitu. Kayak kita beli handphone kan banyak tipenya tuh, tapi kan fitur segala macam beda-beda. Nah kita sounding ke customernya tuh edukasinya manfaatnya dulu, internet itu apa, terus yang didapat apa, kayak gitu. Jadi customer tuh ngerti, paham gitu, jadi nggak salah pilih nantinya gitu sih. Oke. Banyak saingan ya. Balik lagi ke kualitas sih, kita punya kualitas. Kalau first media itu jaringan sendiri, udah besar lah, ininya udah sendiri. Jadi kalau provider lain kan numpang tuh, ada yang beberapa numpang, bahkan ada yang beli ke itunya kita, benefit ya itunya kita. Tapi kalau kita first media dari jaringan sampai semuanya teknisinya kita sendiri, jadi kita jualannya lebih pede gitu. Kita edukasi ke customernya juga lebih enak. Saran saya sih ya matengin mental sama mindset, karena di sales itu ngejarnya komisi bukan hanya gapok. Jadi mentalnya yakinin dulu nih udah siap belum. Kalau emang belum siap belajar dulu. Kalau udah siap tinggal mindsetnya apa yang dituju, harus ada tujuannya, jangan kerjanya sekedar kerja, ada tujuannya. Kalau di sales sih tuntut itu, misalkan wah 3 bulan harus ganti motor nih, 3 bulan harus beli mobil nih, goalsnya itu. Dan harus, kalau kita nggak ada plan ke situ ya percuma kerja ada hanya sekedar kerja nggak ada hasil ya kan gitu sih. Paling cepet itu 3 sampai 2 bulan lah paling cepet, karena itu kadang-kadang mereka merasa nggak passionnya, mentalnya masih labil, terus ininya juga mentoringnya kurang kayak gitu sih. Cuma dari alasan yang terbesar sih karena dirinya tuh fashionnya bukan fashion dia, terus nggak ada tujuan planningnya tuh mau seperti apa gitu. Jadi dia masih labil menurut saya. Tapi kalau dia udah mateng nih, mentalnya, mindsetnya udah mateng, pasti jadi. Banyak yang jadi juga, bahkan ada yang supervisor tim saya juga banyak, ada beberapa yang dari sales. Kalau dulu ada tuh, saya ada NRO di Bekasi. NRO tuh apa tuh? NRO tuh jaringan baru. Ada jaringan baru ke Bekasi, saya ke sana dari sini tuh jam 4 lah, mau subuh ke sana. Kan di sana pagi sampai jam 5 atau setengah 6 kita mampir tuh di masjid, ya kan. Di masjid tidur, tiba-tiba tidurnya kan di dalam tuh awalnya, tiba-tiba kita geser ke pinggir pintu. Iya, jadi padahal bareng-bareng, dan di pinggir pintu itu rapi terjejer di pintu. Gitu, tidur kan nggak ada berasa ada yang mindahin atau apa gitu. Pas pada bangun kaget. Nah habis bangun ada warga tuh yang mau sholat subuh malah dikasih itu makanan nasi bok gitu. Bangun mas, sholat dulu, nanti kita makan gitu. Ya banyak cerita yang ini sih happy ya. Yang tadi kalau mau jadi sales itu yang pertama mindset, jangan cengeng, harus tahan banting. Karena kan kita di lapangan itu, yang namanya lapangan ya, kita nggak tentu ketemu orang yang baik. Kadang-kadang ketemu orang yang emang tabiatnya udah ngomongnya kenceng gitu, padahal dia baik, cuma kan kita anggapan kita kan wah ini orang kayaknya galak nih, padahal enggak gitu. Terus
kita lebih hati-hati aja. Kadang-kadang ya namanya sales ya ada lucunya nih, ada cerita yang ada pohon mangga tuh kan, duduk metik pohon mangga, ada dulu ada pernah satu batu rujak, RT-nya nggak terima, akhirnya dipanggil ya, cuma sih itu nggak apa-apa, maksudnya kalau mau minta bilang aja gitu ya, intinya sih bisa adaptasi sama lingkungan. Nah kalau mau jadi sales itu bener-bener siapin mentalnya, mindsetnya, apakah mau terjun ke sales atau emang ragu-ragu gitu, dan dipikirin tuh plannya mau ngapain, jadi ada goalsnya, ada tujuannya. Gue mau jadi sales, mau minimal gue ganti motor, ganti handphone, atau gue bisa beli rumah gitu. Oke.